Bali Jani untuk kita semua. Oke, kembali bersama saya Wardana dalam podcast Bali Jani. Nah, saat ini kita berada di kantor BNNK Buleleng atau dikenal dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Saat ini kita bakalan ketemu dengan Bapak Igede Astawa SHMA selaku kepala di BNNK ini. Nah, seperti kita tahu bahwa peredaran narkoba itu sudah sampai level yang bisa dikatakan miris lah untuk Kabupaten Buleleng. Karena biar bagaimanapun di Buleleng itu selain wilayahnya luas, nah pastinya kan peredaran ini mendapat ruang di Buleleng. Sebentar lagi kita bakal tanya dengan Kepala BNNK Buleleng bagaimana kinerja dari BNNK ini sendiri dalam memberantas yang namanya narkoba. Untuk itu tetap di podcast kami. Baik, tadi sudah saya jelaskan kita bakalan ketemu dengan siapa hari ini. Kita bakal ketemu dengan Kepala BNNK Buleleng, Bapak Igede Astawa SHMH. Mungkin Bapak sebelum kita mulai ngobrolnya di podcast ini mungkin bisa diperkenalkan dulu Bapak, dan pemirsa Bali Jani juga mesti tahu Pak, berapa lama Bapak sudah ada di BNNK ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim media dari Bali Jani. Terima kasih atas kehadirannya juga dari sini bergabung dengan BNNK Buleleng terkait dengan sama-sama menanggulangi masalah narkoba. Betul sekali. Karena masalah narkoba itu bukan hanya BNN saja, bukan TNI Polri saja, tetapi harus secara bersama-sama, secara serentak bergabung demi keselamatan keutuhan bangsa kita khususnya di Buleleng. Bersama ini saya perkenalkan, tadi sudah sampaikan nama bahwa saya memimpin BNNK Buleleng ini. Saya dilantik tanggal 12 Maret tahun 2012, ya, kurang lebih lah sudah 4 tahun 10 bulan, jadinya mendekati 5 tahun lah. 5 tahun tadi sini, ya, yang mana kantornya di Jalan Teleng nomor 3 Singaraja, yang memang mempunyai tugas itu 3. Ya, yang pertama ini bagaimana yang belum kena itu jangan sampai kena, itu 1. Ya. Kemudian yang kena itu jangan dibiarkan, tetapi yang bersangkutan berikan pengobatan, namanya rehabilitasi. Ya, rehabilitasi diobati dengan tidak diproses hukum, ya, dengan jaminlah kerahasiaannya itu. Kemudian bagi yang pengedarnya itu, nah ini mungkin yang potong sebenarnya kita nanti masuk ke topik ya. Nanti ini kita gini dulu deh, ke masalah tema dulu deh. Tema kita, podcast kita kali ini adalah peranan BNN dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Seperti yang kalian tahu, Buleleng ini begitu luas, jadi wilayahnya luas, juga dengan kontrol orang yang berbeda-beda. Nah, di sini dengan tema kita kali ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan-putusan hakim tentunya. Nah, dengan demikian penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang masih kita bilang relatif kencang, bersifat transnasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Dan Kabupaten Buleleng penduduk paling banyak dan di Bali. Di dalam pencegahan dan penanggulangan, tentu BNNK Buleleng ini memiliki cara-cara lah bagaimana
strategi BNNK ini dalam pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Buleleng. Nah, bagaimana kiat-kiat komandan menanggapi hal-hal seperti itu? Baik, terima kasih bahwa di dalam hal penanggulangan narkoba bukan hanya penegakan hukum saja. Berarti ada 3 aspek yang di sana. 3 aspek itu? Yang pertama adalah kita menangani dengan soft power of road. Jadinya kita secara lunak, secara persuasif supaya dalam peredaran narkoba agar berkurang. Ya, contohnya kita sosialisasi, ya, supaya yang nggak kena jangan sampai kena. Nah, inilah disampaikan bahwa narkoba itu sangat berbahaya sampai dibentuk BNN. Ya, kadarnya sudah tinggi. Makanya gitu kan? Penanganannya extraordinary crime. Berarti cara ekstra. Berarti ekstra bukan tugas polisi saja, bukan TNI saja, ya. Tapi bukan penegakan hukum saja. Makanya saya bilang 3 poin ini, yaitu soft power itu, ya, lunak. Bagi yang kena, ya jangan dibiarkan. Makanya dibentuk namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Jadi tokoh-tokoh masyarakat kumpul jadi satu, berkomitmen, kemudian kita yang backup. Makanya di sini akan lahir Desa Bersinar. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita adakan penanggulangan melalui hard power. Artinya itu baru penegakan hukum. Tadi soft power kan? Nah, sekarang baru penegakan hukum. Penegakan hukum ya terhadap pengedarnya, ya, pengedarnya. Jadi pengedar-pengedarnya dari hulu itu berperan BNNP, ya, sudah berhasil banyak diungkap di sana. Ya, itu kita proses hukum. Kemudian bagi pengguna-pengguna ini, ya, mari kita jadikan jalan keluar pengobatan, ya. Jadi kalau itu kita lakukan, otomatis permintaan tentang narkoba ini jadi kan berkurang. Betul. Ya, kalau nah ini penting buat kita semuanya. Nah, jangan takut kalau udah kena kita untuk direhabilitasi. Kemudian yang ketiga, kita cooperation of road. Jadinya bagaimana kita bekerja sama. Nah, salah satunya dengan media Bali Jani ini, Bali Now ini, ya, saya terima kasih bisa mengadvokasi. Saya akan bisa menyampaikan melalui media ini bahwa narkoba sangat berbahaya. Di mana bahayanya? Ingat, narkoba itu punya 3 sifat bahaya. Yang pertama adiksi, pemakaian itu makin hari makin meningkat. Itu. Kedua, namanya toleran ketergantungan. Sekarang makin hari makin ketergantungan. Pada momen ketergantungan inilah baru di sana ada kelihatan sakit. Karena sudah itu, kalau yang bersangkutan tidak mengkonsumsi barang itu, dia sakit. Hanya bedanya sakau dia. Kalau sudah sakau, ya udah ibaratnya Tuhannya udah narkoba. Siapapun dihiraukan, ya. Jadi itu yang. Nah, kemudian yang ketiga itu namanya smart power itu. Dan melalui media sosial. Media sosial ini ya maklumlah zaman kekinian ini kan, ya, media sosial. Sekali. Makanya dengan kehadiran ini sangat penting sekali untuk bisa sosialkan kepada masyarakat bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Tetapi jangan dibiarkan, mari kita tanggulangi. Bagaimana menanggulangi? Ada BN. Bagaimana caranya? Ya jangan sungkan-sungkan kalau buatnya saya kepingin biar ada sosialisasi bahaya narkoba. Bagaimana sih bahayanya? Begini-begini, ya. Makanya kalau sudah kena narkoba tidak ada kata sembuh, yang ada kata pulih. Itu yang terjadi, ya, Pak ya. Berarti kan setiap orang yang terkena narkoba ini untuk bisa datang ke BNN, ini yang didapatin dari BNN itu apa, Nat? Misalnya himbauan agar tidak memakai lagi, atau memang bagaimana sistem kerjanya di BNN ini untuk mengobatilah minimal ada sedikit untuk pengurangan memakai narkoba ini, dan ya. Baik, terima kasih, ini bagus sekali nih pertanyaannya. Karena ke BNN, tangkap. Nanti ditangkap, koordinasi sama polisi, terus saya dijadiin kesana. Ini kesan di masyarakat, ya, itu harus kita rubah, kan? Ya. Kalau menurut saya seperti itu, mungkin menurut komandan bagaimana? Ya. Kembali saya sampaikan tadi bahwa orang yang kena narkoba itu bukan hanya di proses hukum saja, tapi kita rehabilitasi. Dan tentunya di dalam rehabilitasi ini harus ada komitmen dirinya sendiri. Harus lapor. Betul. Undang-Undang 35 tahun 2009 di pasal 128 jelas dikatakan di sana, dan bukan orang tua, wali, atau yang bersangkutan melapor ke BNN atau polisi terdekat ataukah ke rumah sakit terdekat, ya untuk
direhabilitasi pengobatan dengan tanpa proses hukum dan biaya gratis. Undang-undang mengatakan, kenapa takut kan? Kenapa kita yakin bahaya bahwa narkoba itu memang sangat berbahaya. Justru itulah pola penanganannya jelaslah. Begitu kita lapor, keluarganya datang ke BNN, kita terima dengan baik ya. Kemudian setelah itu kita asesmen yang bersangkutan, kita tanya ya, kebanyakan sampai saat ini sudah ada 330 orang yang sudah melapor. Sudah melapor dan kita rehab. Nah, berbicara masalah tempat rehab, nah, ini di Buleleng ini kan sampai saat ini kita belum memiliki yang namanya tempat rehab. Ya. Nah, terus tadi berbahasa tentang rehab ini mau dibawa kemana? Ya. Karena tidak semata-mata orang yang memakai narkoba ini di penjara, nah. Ya. Intinya kan seperti itu. Ya. Tadi kan mesti ada tempat rehab khusus lah yang harus dimiliki BNN di sini, nah. Ya. Baik, terima kasih. Begini. Rehabilitasi itu ada dua, rehabilitasi rawat jalan, rehabilitasi rawat inap, itu dulu. Yang mana itu? Kita rawat jalan? Ya rawat jalan itu yang pemakaiannya masih pemula lah, ya pemula. Jadi orang tuanya tahu kalau mempunyai anaknya kena narkoba jangan dibiarkan, jangan sampai toleran. Maka tadi kan sampaikan, orang narkoba itu berbahaya, adiksi, toleran, ketergantungan. Udah ketergantungan memang susah di sana. Pada saat pemula, nanti di sini akan diasesmen oleh medis, ditanya, kemudian didiagnosis, oh ini ketergantungannya masih pemula, bisa rawat jalan ya. Kalau rawat jalan cukup di BNN Kabupaten Buleleng saja dengan biaya gratis tuh, tanpa biaya sudah, dengan proses hukum. Ini yang saya sampaikan, jangan takut kepada orang tua. Tetapi hanya permasalahannya orang yang kena narkoba itu tidak merasakan dirinya sakit. Betul kan? Nah, yang sakit itu nantinya keluarganya apabila sudah ketergantungan. Makanya justru itulah jangan sampai ketergantungan. Baru lihat anaknya sudah perubahan yang tidak perilaku yang tidak wajar, udah konfirmasi ke BNN, kita tesurin kena, kita diagnosis, udah rawat jalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem rehab itu rawat inap ya. Dalam rawat inap ini sudah ada 48 orang yang kita rawat inap. Ada ke Bangli, ada ke Lidu. Ada ke Bangli itu rawat inap pun ada yang tidak saya rekomendasi tidak diterima sama rumah sakit rehab Bangli. Malah yang bersangkutan harus rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena yang bersangkutan sudah ya seperti mungkin ya. Dulu gila nanya. Nah, bagaimana mekanismenya? Sama. Masuk ke BNN kita di sini, didiagnosis sama medis dari sini. Oh, ketergantungannya ini keras kayaknya ini. Diajak ngomong ke kiri, ngomong kanan. Seperti kemarin anak SMA, saya tanya, siapa namamu, Dek? Jawabannya apa? Ujian jawabannya sudah hang bener gitu ya. Sudah tidak bisa dikatakan komunikasi aktif kan gitu ya? Iya, karena syaratnya sudah kena. Nah, jadi ya yang bersangkutan kita rekomendasi ada ke Bangli, ada ke Lidu itu. Nah, di sana juga ada sistem detox istilahnya diisolasi selama 2 minggu. Diisolasi artinya dikeluarkan. Nah, mau ngamuk lah, mau dan sebagainya lah, silakan dia. Nanti ya setelah dia lemas baru ada pengobatan sesuai dengan SOP yang ada di sana. Bukan dikasih narkoba, jangan salah. Oh, berarti tidak semata-mata seperti yang ini ya. Jadi untuk menurunkan ini dikasih sedikit dikasih waktu. Enggak ya? Enggak, malah nah, ini yang sahabat Balijan itu harus tahu. Nah, karena kan selama ini cara mengobati dari yang ini dikasih sedikit dikasih mengurang. Itu. Apakah tidak seperti itu? Tidak seperti itu. Itu adalah detox istilahnya sistem sekarang. Detox ini yang bersangkutan. Nah, kalau pas jalan itu terjadi hal yang parah misalnya, itulah ini ketergantungan itu terlalu parah misalnya. Dia ngamuk. Tapi ngamuk diisolasi dalam tempat ruangan tertentu. Nanti dibiarin aja sampai lemas. Begitu habis detoxnya lemas itu dalam 2 minggu tuh biar saja ngamuk sebagainya. Baru kan sakit dia. Baru pengobatan secara medis. Tidak dikasih narkoba. Kadang-kadang orang kan kasih bilang narkoba tidak. Iya kan bilang karena pandangan orang itu kan untuk merubah itu ya harus pelan-pelan, nggak bisa instan katanya. Enggak. Berarti ini salah. Yang terjadi di masyarakat. Di BNN seperti itu. Justru itulah makanya ada rawat inap. Kenapa rawat inap? Karena tidak mungkin rawat jalan. Kalau rawat jalan pasti lagi maki. Iyalah, pasti di dalam perjalanan itu kan pasti menginginkan lagi. Nah itu ya. Nah kemudian di sana berjangka waktu 3 bulan setelah detox itu baru pengobatan.
ya, dengan SOP yang ada di sana lah. Ya, dalam 3 bulan baru yang bersangkutan keluarnya pun harus didampingi. Siapa? Ada tim terpadu. Ada ketentuannya, Permendagri nomor 12 tahun 2015, tim terpadu tingkat desa, ada kepala desa, ada Babinsa, ada Babin Kamtimas, ada IBM kalau kita ya. Nah, tugasnya apa? Mendampingi, karena kalau orang kena narkoba, kalau kita tidak dampingi, dia meleset lagi ke tempatnya yang kena kambo lagi. Makanya ada relap lagi. Supaya nggak relap apa? Oh, Pak polisi, Pak tentara, kunjungi. Jadi dia waspada. Karena kalau dibiarkan itu saja, tidak ada yang mengawasi, yang bersangkutan itu otomatis wah aman nih, kan gitu. Nah, lama. Nah, tentunya semuanya harus ada komitmen dari keluarga juga. Tidak bisa TNI Polri dan BN saja, ya, tetapi harus juga keluarganya. Dan nah, ini penting yang sampaikan kepada masyarakat. Bukan hanya dari kita saja, masyarakat, keluarga harus ikut. Jangan dibiarkan anak-anaknya sampai jatuh lah, itu ya. Oke, Nan. Memang sebenarnya tidak mudah, Nan, ya, dalam menanggulangi masalah narkoba ini. Nah, dalam perjalanan BNN selama hampir dari 5 tahun ya, ini BNNK ini berdiri, Nan. Apa sih yang menjadi hambatan paling curam lah kita bilang dalam BNNK ini, ya, dalam penanganan ini? Ya. Sebenarnya kalau berbicara penanganan itu memang kan sudah ada prosedur, ya. Tetapi yang jadi persoalan ini, orang yang kena narkoba tidak merasakan dirinya sakit, itu, ya, itu satu. Jadinya dia tidak ada komitmen untuk lapor. Yang bersangkutan mau rehab apabila sudah ditangkap sama polisi, saya rehab baru gitu kan. Nah, itu 2. Kemudian yang selanjutnya, dari keluarganya itu masih ada rasa tabu. Kalau melapor ke malu, dia ke keluarganya kena narkoba. Kadang malu, kadang kan bisa nanti dibawa ke polisi, kan takutnya seperti itu. Itu padahal BNN hadir itulah menyelamatkan, mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dari jeratan bahaya narkoba, gitu. Ya, coba ke sini. Yang terjadi setelah dia ketergantungan, sudah toleran, sudah berat, sudah sakit, sudah ngamuk-ngamuk, barangnya habis terjual, ya, baru kelihatan, baru melakukan. Ini yang keliru. Makanya justru itulah saya selalu memberikan penyuluhan. Yang belum kena bahaya narkoba susah loh, berat sekali, jangan sampai kena narkoba. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat. Supaya apa? Tergugah hatinya, jangan malu-malu bahwa kita ini perang melawan narkoba. Berarti kalau perang kan musuh. Betul. Berarti musuh kan dari luar. Bayangkan, sabu, ekstasi, itu produk luar negeri tuh, bukan dalam negeri. Luar negeri masuk ke sini, kita dijajah. Bayangkan, kalau 1 gram sabu aja sudah berapa? 1.600.000 sampai 2 juta kan? Habis uangnya. Ya, habis uangnya. Begitu masuk habis uangnya, baru sakit. Kalau sudah ketergantungan, sakit, meninggal. Makanya orang kena narkoba, kalau kita tidak tanggulangi lebih awal, meninggal tanpa meninggalkan warisan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ya, makanya hidup ini nggak ada gunanya kalau tidak tanggung lebih awal. Makanya media lah sekarang ikut sama-sama menyebarkan. Betul. Nah, itu juga harapan kita untuk memperjelas apa yang namanya pencegahan untuk narkotika itu. Nah, di satu sisi, kalau Tiang tadi dengarkan, itu ada istilah yang namanya rawat inap dan rawat jalan. Dalam perjalanan di sini, ini ada nggak kasus yang BNNK ini dapatkan di saat dia sudah mengalami rawat jalan, nah, terus mereka datang lagi setelah mungkin berbulan-bulan, ada nggak ada kejadian yang pernah sama dilakukan oleh si pengguna ini, Dan? Banyak kejadian. Misalnya sekarang udah dirawat jalan nih, udah dari BNNK itu sudah, oh ini udah selesai kasusnya karena sudah ini. Terus beberapa bulannya lagi mereka datang dengan hal yang sama, ada nggak, Dan? Yang ada gini, ya, jalan, setelah jalan kan pengawasan nih, datang, umpamanya rawat inap, telepon dari rumah sakit Bangli, ya, rumah sakit rehab Bangli, wah udah kita pengawasan, gitu ya. Tetap juga ada namanya pasca rehab, kita pantau satu. Kedua, itu selama berapa lama, Dan?
pasca rehabnya ini berapa lama? Bisa ditentukan dengan waktu atau gimana? Itu tergantung komunikasi dengan juga keluarganya. Kan tidak mungkin terusan tidak mungkin kan? Ya mudah-mudahan. Betul. Ya. Makanya ini perlu komunikasi. Makanya di dalam hal penanganan narkoba bukan BNN saja. Kalau yang bersangkutan ada perilaku yang tidak wajar lagi, keluarganya menginformasikan, ayo kita tes urin lagi. Ya. Yang terjadi setelah lama rehab dan sebagainya ditangkap. Ada yang kemarin itu rehab jalan, masuk tangkap, sekarang 4 tahun 4 bulan kena. Bayangkan itu, baru lagi ke sini dia nggak bisa. Rehab itu harus komitmen dari dirinya sendiri. Itu kunci satu pertama. Tanpa ada komitmen dirinya sendiri, mustahil rehab itu tidak bisa jalan. Nah, di samping komitmen diri sendiri, tentunya keluarga juga harus mendamping semua. Jangan membiarkan, karena ada istilahnya relapse lagi. Kenapa? Karena narkoba itu mempunyai 3 sifat bahaya tadi itu. Adiksi, toleran ketergantungan, kemudian habitual. Begitu pulang, temannya lagi diajak orang-orang yang makin narkoba, relapse lagi lah dia. Makanya harus lepas. Nah, seperti itu jadi. Banyak ya. Jadi yang bersangkutan datang ke sini, ya kadang-kadang itu yang sangat bagus untuk bisa dia diawasi, tentunya bersama-sama keluarganya dan tim terpadu ini. Janganlah begitu habis rehab habis ditangkap lagi. Nah, itu yang kan takutnya ini itu. Kan masalah tuh. Nah, selama tahun 2022 ini dan kasus yang ditanganin BNN ini mungkin banyak, Man. Ya. Nah, dari sekian kasus ada nggak menarik, Man? Misalnya seperti yang tadi dibicarakan, atau mungkin ada kasus-kasus lain yang menarik lah buat yang menarik ya. Ini ya. Kalau kita tanyakan kasus pasti banyak lah kasusnya kan, tapi ini yang menarik. Ini menarik. Yang pertama, jangan coba-coba. Sekali mencoba, ya, makanya istilahnya jangan mencoba-coba secara narkoba. Ini benar ini. Ini ada kasus yang menarik. Dia pengusaha. Ya. Pengusaha, dia punya uang, belum punya keluarga. Terus karena punya uang, yang bersangkutan gimana sih? Saya punya uang, rasa narkoba biar pernah aja. Itu satu. Cobalah dia. Beri coba. Yang pertama itu kejadian sebelum tahun 2018. Ini saya berdiri 2018 kan. Nah, begitu dia coba, 3 hari nggak tidur, 3 hari nggak makan, ya, nggak makan, nggak lapar ya. Ya. Kemudian ya rasanya itu jelek gitu loh, nggak manis, nggak usah jauh-jauh arak kalau tumben bagaimana rasanya kan, contoh seperti itu. Dan saat itu dia berkomitmen, kok yang begini-begini disukai orang, itu satu. Begitu perjalanan, ya, kawin, keluarga. Ini masih muda orangnya. Awalnya muda. Sekarang ini awalnya belum keluarga nih, pengusaha kan. Sekarang sudah keluarga. Dalam keluarga itu yang kan punya masalah. Siapa kalau sudah keluarga punya masalah anak, ya, dan sebagainya. Polemik keluarga di sana muncul. Begitu muncul, kok langsung ingat dengan yang pertama. Karena apa? Karena frekuensinya sudah sama. Hanya itu yang menyebabkan dia. Karena stres dia dengan menghadapi masalah ini. Makanya dia karena dulu frekuensinya sama memakai narkoba itu, betul. Jadinya cepat. Kayaknya itu yang menyebabkan dia supaya nggak stres, nggak inguh, masuklah ke sana. Itu ceritanya dulu. Begitu masuk ke sana, akhirnya dia tuh nyabunya itu di kamar mandi dengan aqua mini, ya, satu kamar mandi, rebutan kamar mandi aja. Jadi keluarganya itu melapor ke BNN. Tidakkah kok perilaku yang saya sosialisasi, orang kena narkoba ciri-cirinya begini, perilaku yang tidak wajar, sebenarnya perdeteksi, keluarganya lah melapor ke sini. Saya tes positif. Nah, ceritanya seperti tadi itu. Saya rehab jalan, karena waktu itu ketergantungnya masih kecil, jalan-jalan. Ya. 3 bulan yang lalu ini, ya 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ini, setelah rehab ditangkap lagi. Sekarang ada di lapas Singaraja, 4 tahun 4 bulan kena. Nah, itu unik kan? Berarti di sana kata-kata bahwa sifat narkoba itu 3, adiksi, toleran, habitual. Jadinya akan muncul lagi. Maka jangan coba-coba. Bapak-bapak semuanya tidak coba. Sekali mencoba berarti otak kita sudah titiknya sudah ada di sini bibit. Makanya timbul habitual. Suatu ketika akan muncul. Hanya kapan munculnya kita tahu. Munculnya biasanya kita waktu stres, inguh, punya masalah. Ingat kembali dengan itu kan, gitu kan? Ingat lagi dengan itu. Nah, itu yang unik kan. Nah, kemudian yang ada khusus unik lagi, sampai rumahnya karpetnya dijual untuk beli ini. Sampai gong
abarung dan gong abarung dan pertime dijual. Bayangkan itu. Satu orang itu? Iya. Waduh. Ya, lapor ke kita, akhirnya dia ditangkap kasus pencurian. Sama seperti itu. Ya, berarti efeknya tidak hanya ke ini saja ya? ada, sampai ada karpetnya yang dijual. Karpetnya udah nggak punya apa-apa. Sampai istrinya itu pokoknya diancam dia istrinya. Kalau nggak punya uang, ya dia diancam, disiksa dia. Ada juga itu. Akhirnya melapor ke BNN. Bayangkan itu. Saya cari ke sana, menghilang. Karena orang kena narkoba, ada BNN, ada polisi, pasti lari dia. Dia takut itu. Ya, sangat prihatinkan. Ada juga neneknya dijepit pintu, ada juga. Kenapa? Karena udah habis uang. Ini ceritanya begini. Dia suatu ketika dia pertanian, mesinnya mati. Saat itu dia relap. Ya, saat relap, mesin nyiramnya itu digadaikan. Oh, dikirain mati, habis bensinnya selesai. Enggak juga dilaporin. Karena maklum nggak tahu juga. Begitu terakhir, karena tinggal sertifikat, namanya sertifikat orang tua yang bawa kan, diminta nggak mau, dijepit pintu ininya ibunya. Lapor ke kepolisian, polisi lapor ke sini. Nah, makanya kalau sudah mau relate masalah narkoba, susah, itu yang utama buat kita. Karena tidak salahkan, karena sakit dia kalau tidak memakai itu. Makanya orang kena narkoba tidak bisa disembunyikan. Hanya waktu aja. Waktu saat itu dia tangkap sama kepolisian kan gitu, ke waktu barangnya habis kan begitu, baru dia lapor ke sini. Ya, kita sampaikan kepada masyarakat semuanya lah. Ya, janganlah sampai segitu, lebih baik kita bergabung dengan BNN. Ada perilaku yang tidak wajar, sudah sampaikan ke BNN, kita deteksi, kita juga ke positif, kita obati. Manfaatkan BNN ini sebenarnya kalau kita wajar. Hanya ini yang perlu yang sampaikan kepada masyarakat. Berarti itu harus masuk ke kesan-kesan ya buat masyarakat. Pemirsa Baligiani, kita nantikan pesan-pesan dari BNN tentang penanggulangan. Jika ada keluarga yang terkena narkoba atau sudah kecanduan, bisa komunikasikan dengan BNNK Kabupaten. Mungkin Pak, kesan-kesan yang bisa disampaikan ke pemirsa Baligiani. Baik, terima kasih banyak. Ini kesempatan ini sangat baik sekali untuk semua masyarakat yang menonton, pemirsa semuanya Baligiani ini, bahwa narkoba memang sangat-sangat berbahaya. Orang yang kena narkoba tidak ada kata sembuh dulu, ya, yang ada kata pulih. Kenapa? Terus harus diawasi. Kemudian kita sadari bahwa narkoba itu ada susah untuk memberantas, tetapi bagaimana supaya tidak kena introspeksi diri kita? Nah itu, ya, introspeksi diri. Nah, jangan biarkan kalau ada warganya mempunyai perilaku yang tidak wajar, yang terindikasi, ya, yang tahu kan keluarganya. Kalau kita nggak tahu, yang tahu persislah keluarganya, perilaku keluarga itu. Kalau ada terindikasi, sudah, jangan biarkan, lebih baik kita cepat lapor ke BNN Kabupaten Buleleng, Jalan Peleng nomor 3 Singaraja. Dan BNN kan akan bergerak bersama-sama keluarga juga untuk membantunya, jangan sampai jatuh lah. Ya, sampai yang bersangkutan sampai ketergantungan. Lebih baik lebih awal kita tangkap. Apalagi sampai ditangkap kan gitu. Apalagi ditangkap. Yang jangan sampai ditangkap baru lapor ke BNN. Salah. Malah kalau itu laporkan, kita tangani positif, ya kita rehab dengan tidak ada dipungut biaya dan tidak diproses hukum. Bayangkan itu. Nah, ini yang kita keluarkan semuanya. Semoga masyarakat sabar, sadar, dan saya selaku kepala BNK memang begitu, dan saat ini sudah ada 330 orang. Ya, kenyataan seperti itu sangat memprihatinkan. Sangat-sangat prihatinkan. Memang itu yang melapor, ya, itu yang melapor. Itu yang melapor. Dan itu belum masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ya. Saya yakin bapak-bapak yang nonton itu di wilayahnya pasti banyak tuh. Ya. Nah, itu ya. Baik, itu dia tadi perbincangan hangat kita tentang narkotika bersama Bapak BNNK Kabupaten Buleleng. Jadi sebelum kita tutup podcast ini, kita akan nyanyikan bersama lagu Mars dari BNN bersama semua kru, semua staf ya Pak ya, termasuk Bapak Kepala BNNK juga yang ada di sini. Kita akan menyanyi bersama tentang pemberantasan narkoba. Musuh kita semua.
berkomitmen sama-sama perang melawan narkoba. Bali Jani untuk kita semua.